Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan nikmat kesempatan untuk kita untuk bisa berjumpa, berkumpul kembali dalam aktivitas kita yang sebagaimana kita lakukan, yaitu membuat video konten yang insya Allah konten ini atau video ini bisa memberikan sedikit informasi untuk teman-teman yang lain atau yang menonton video ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang atau yang materi atau pembahasan yang berjudul tentang bunuh diri apakah solusi? Karena mungkin bunuh diri ini lagi viral ya Kak Ruli dengan Kak Safil, khususnya di Gorontalo ini. Dan itu terjadi di di pemuda. Para pemuda yang sebagaimana kita juga kan sebagai pemuda, masa kita membiarkan hal ini terjadi kepada pemuda. Jadi saya akan bertanya kepada Kak Ruli atau Kak Sapril, bagaimana tanggapannya kakak-kakak mengenai tentang bunuh diri ini yang sekarang lagi viral. Siapa yang pertama? Oke, yang pertama Kak Ruli, silakan. Terima kasih Kak Rafil. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada hari ini di hari yang begitu ceria, insya Allah teman-teman semua tetap dalam keadaan ceria. Jangan sampai cuaca yang kadang-kadang kala mendung membuat hati kita juga mendung, ya kan? Apalagi kita khususnya anak muda saat ini ya, kita harus tetap semangat. Jangan sampai kita kalah aksi dengan orang-orang yang lebih tua, ya kan? Karena hal tetap kita semangat seperti layaknya orang-orang ya masih muda. Yang kemudian baru-baru ini kan viral terkait tentang bunuh diri ya. Bunuh diri yang kalau kita lihat sebenarnya masalahnya sebenarnya apa yang melatar belakangi mereka bunuh diri. Sebelum kita membahas bunuh diri, mungkin teman-teman sekalian dan mungkin penonton yang sementara menyimak video ini, kalau kita melihat mengapa mereka bunuh diri, iya kan? Itu beberapa kejadian. Yang pertama, kalau saya melihat ada yang mungkin mahasiswi yang kalau mau dilihat secara fisik dan secara pandangan manusia mungkin dikatakan ya cantik lah, iya kan, tapi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan kalau saya melihat beberapa informasi bahwa yang mana ada problem antara mungkin ya anak-anak muda ya yang sekarang viral tentang ya pacaran, ya kan, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan miris. Dan kalau di Islam sendiri memandang bunuh diri ini sangat adalah perbuatan yang sangat Allah benci, ya kan, karena menganggap bahwa diri kita pribadi itu sudah tidak lagi produktif. Bahkan dalam ayat itu dikatakan kalau siapa yang berputus asa itu kan Allah akan memberikan azab, ya kan. Bahkan Allah katakan dalam sebuah ayat, barang siapa yang mensyukuri nikmatku pasti Allah akan tambah nikmat itu, dan siapa yang mengingkari nikmat yang Allah berikan pasti pasti akan Allah berikan hidupnya sangat sempit, ya kan, karena tidak ada rasa syukur lagi. Dan putus asa ini Allah sangat benci, dan lebih khususnya bunuh diri. Apalagi anak muda saat ini yang mohon maaf, apalagi wanita-wanita ya, yang ini viral wanita. Tapi saya bisa jadi juga kan menyerang pada laki-laki, yang laki-laki yang bunuh diri. Ya sebenarnya kalau di dalam Islam karafil terkait bunuh diri ini sangat Allah benci ya. Perbuatan-perbuatan yang sebenarnya kita menganggap bahwa diri kita ini tidak bermanfaat lagi, tidak guna. Padahal Allah sudah menciptakan kita kan khairu umat terbaik, ya kan, sebagai khalifah di bumi ini, ya kan, sebagai pengatur di bumi ini. Masa iya kita ya menghabisi hidup kita dengan perkara-perkara yang Allah benci? Mungkin itu sekian dari saya Karafil, mungkin sekilas lah terkait bunuh diri ini sangat Allah benci. Dan sebenarnya latar belakangnya ini ya masalah-masalah pribadi atau masalah-masalah anak muda. Maka dari itu di ayat Al-Quran itu katakan apa? Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, atau istilahnya kita jangan mendekati jurang. Karena suatu saat kita akan jatuh di jurang itu. Namun apa yang terjadi? Ya pada saat ini anak muda itu kadang-kala menganggap remeh jurang. Akhirnya setelah jatuh di jurang, ya mungkin menyesal, dan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan ya bunuh diri. Seakan-akan tali itu adalah solusi terbaik menyelesaikan masalah. Yang mungkin Karafil itu. Oke teman-teman sekalian, jadi itu sedikit gambaran dari Kak Ruli mengenai tentang bunuh diri ini. Iya. Jadi saya kepada Kak Sapril, mungkin saya akan bertanya, mungkin pertanyaannya sama, tapi mungkin Kak Sapril memandangnya itu beda. Jadi oke, silakan Kak Sapril. Ya baik, terima kasih. Bunuh diri
Jadi bunuh diri ini tanggapan saya sama Karol itu sama persisnya. Jadi tidak ada bedanya. Tapi mungkin Jadi bunuh diri ini apa ya? Tidak lewat dari akibat. Maksudnya tidak lepas dari akibat. Setiap apa yang dilakukan itu pasti punya masalah. Tidak mungkin orang yang bunuh diri lagi ada rasa bahagianya. Ya begitulah. Intinya yang bunuh diri itu pasti punya masalah. Nah, bunuh diri di sini yaitu menyakiti diri, melukai dan sebagainya sampai gantung diri. Bahkan seperti yang Karoli bilang tadi, tali itu sudah menjadi solusi buat orang Gorontalo. Dulu saya melihat tali itu biasa-biasa saja, dan sekarang saya melihat tali itu kayak ini si pembunuh ini. Ya, begitu saya melihat tali sekarang. Ternyata setelah saya melihat referensi lain, Allah mengatakan di surah di Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kita, siapa yang paling baik amalan-amalan kita. Di antara kita siapa yang paling baik amalan kita. Ya, Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Nah, jadi artinya Allah itu menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mulk tadi, di mana Allah yang pegang kendali atas hidup dan mati kita. Jadi bukan sepotong tali atau sepitas tali saja, ya. Jadi hidup dan mati itu hanya untuk Allah. Maksudnya hidup dan mati itu Allah yang punya kendali atas itu. Dan pandangan Islam tentang bunuh diri ini ya sudah pasti haram. Seperti yang dikatakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, dan itu hanya potongan ayat, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jadi Allah itu melarang kita untuk membunuh diri kita sendiri. Ya, baik, itu hanya itu sedikit tanggapan dari saya Karafil. Mungkin insyaallah bisa dikembangkan di pertanyaan nanti. Oke, jadi itu tanggapan dari Kak Sapril mengenai bunuh diri. Saya berpikir itu lucu, masa hal bunuh diri itu menjadi viral dan diikut-ikuti. Itu mungkin yang menjadi kelucuan dalam diri saya pribadi. Masa yang seperti ini bisa kita ikuti, ya kan? Bunuh diri lagi, ya, mengakhiri hidup, hanya karena masalah yang kita rasakan. Sebagaimana juga teman-teman yang kita ketahui dalam Al-Quran menjelaskan, fa innamal usri usra, innamal usri usra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, bukan berarti kesulitan itu yang akan menjadi akhir dalam kehidupan kita. Pasti ada kemudahan setelah kesulitan. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita mengalami atau ditimpa kesulitan, jangan berputus asa bahwa kesulitan itu yang akan mengakhiri hidup kita. Pasti ada kemudahan setelah itu. Jadi itu teman-teman sekalian. Sekarang kita beralih kepada solusi. Kira-kira solusi dalam Islam terkait dengan pembunuhan atau bunuh diri ini. Ya, dari Kak Roli. Oke, mungkin terima kasih ya Kak Rafil dan Kak Sapril. Jadi solusi dalam Islam sebenarnya sangat banyak ya. Salah satu di antaranya yang pertama, mungkin kita harus meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sering kita melihat banyak orang-orang yang mengakhiri hidup ini karena menganggap bahwa hidupnya itu sudah tidak ada guna lagi. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sangat menganggap setiap umat itu sangat berharga, ya kan? Setiap nyawa itu pasti Allah hargai, ya kan? Karena dalam Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang memuji tentang manusia itu sendiri. Cuman kita sendiri saja yang kadang terlalu banyak minder, terlalu menganggap bahwa diri kita ini seakan-akan ya tidak dihargai lagi, merasa diri kita tidak berharga. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai setiap nyawa, iya kan? Karena kadangkala gara-gara banyak masalah kita mengakhiri hidup kita kan, dan seakan-akan tadi solusi kan. Yang perlu kita ingat teman-teman, tali ini adalah benda mati dan dia tidak akan dihisap ketika membunuh orang. Namun orang tersebut akan dihisap karena di pilihan itu, karena pilihannya dia.
ya kan, karena pilihannya dia mengambil tali dan mengakhiri hidupnya dengan tali tersebut. Dan dia sendiri yang akan menanggung apa yang sering dipilih, karena hidup itu hanya dua kan, sesuatu yang kita tidak pilih atau di luar kendali kita, atau sudah Allah sendiri yang punya kendali itu. Yang kemudian yang kedua adalah pilihan kita sendiri, dan setiap apa yang kita pilih pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kemudian yang kedua teman-teman, ini yang juga penting, kita butuh circle, butuh lingkungan atau teman-teman yang selalu support kita dalam ketaatan, ya kan. Kadangkala kita itu kalau punya masalah pasti kita ingin punya solusi. Dan setiap manusia ketika ditimpa oleh masalah, pasti pikirannya itu pasti buntu dan tidak akan dapat solusi. Jadi butuh teman-teman, mungkin curhat. Dan lebih bagusnya carilah teman-teman yang punya, mohon maaf ya, baiknya punya pemahaman agama Islam. Karena solusi dalam Islam itu sangat komplit, pasti lengkap. Tapi kalau kita cari solusi kepada teman-teman yang, mohon maaf ya, terlalu banyak cintanya kepada dunia, pasti solusinya tetap dunia. Mungkin mohon maaf, ketika masalah mungkin kita diarahkan apa? Minum-minuman keras, ya kan, atau pergi ke kafe, ya kan. Tapi kalau ada orang-orang yang punya circle pertemanan yang bagus, mungkin kita diajak apa? Ngaji, diajak sholawat, diajak store hafalan, ya kan, sambung ayat. Kan ini adalah hal-hal yang produktif, dan bahkan masalah pun kita jadikan ladang pahala, ya kan. Apalagi kalau kita tidak punya masalah, pasti pahalanya lebih melimpah, ya kan. Tapi kalau punya teman-teman circle pertemanan yang, mohon maaf, tidak mengajak dalam ketaatan, pasti itu kongkong saya tuh orang kongkong saya kita, ya kan, berapa 2.000, ya kan, kurang elit, kurang elit lah. Alangkah baiknya juga kalau mau kongkong beli susu ya, supaya lebih kuat, ya kan. Beli susu ya, atau beli roti supaya kita kenyang dan kita juga sehat. Tapi kalau minuman keras ini kan dunia seperti kelihatan ya kayak ada tanah goyang ya. Satu gelas sudah menggoyangkan dunia. Kalau 10 PMU udah bisa menggoyangkan dunia, ini satu gelas sudah menggoyangkan dunia. Cuma satu gelas. Ya, satu gelas. Apalagi yang sudah sampai bergelas-gelas, itu akan langsung saja meninggal dunia. Tadi goyang dunia, tapi sekarang meninggal dunia karena sudah mungkin kelebihan, atau bisa jadi dia pas mabuk ketabrak mobil, ya kan rugi juga teman-teman. Yang kemudian yang ketiga, mungkin ini yang perlu juga sebenarnya kita renungi atau kita perjuangkan sama-sama. Di sini kita butuh namanya pemerintah, ya kan, pemerintah yang insya Allah bisa merealisasikan lah ya kehidupan Islam atau syariat Islam. Karena kadangkala ada perbuatan-perbuatan yang itu butuh power dari negara tersebut atau pemerintah. Contoh apa? Contoh kalau saya pribadi, mungkin Karafil atau Kasafil tidak bisa memaksa orang sholat. Coba antum sholat, tidak mungkin. Tapi kalau ada pemerintah yang memaksa mereka sholat, ya kan, meskipun sholat kadang-kala orang berdalih sholat ini harus ikhlas, tidak boleh dipaksa-paksa. Tapi kadang-kala harus memang dipaksa. Contohnya apa? Contohnya Nabi sudah katakan, kalau anak sudah usia 7 tahun dan belum sholat, disuruh pukul. Ini kan menandakan bahwa kita harus memaksa dalam ketaatan. Apalagi yang sudah besar. Kalau saya pribadi, kita tiba saya dengan lilang supaya mereka sholat. Nah, ini sebenarnya butuh pemerintah. Contohnya apa? Kita mungkin kalau yang mau sholat lengkap 5 waktu dapat bantuan, iya kan? Atau yang mau urus sekian itu kalau tidak sholat kita tidak berikan surat izin, iya kan? Contoh, mohon maaf, kita ambil yang simpel. Yang simpelnya apa? Kartu vaksin. Ya kalau tidak punya kartu vaksin kita tidak bisa terima tidak bisa terima bantuan. Ya kalau Islam, kalau pemerintah juga itu ikut turut andil dalam hal ini, insyaallah ya hal-hal yang mungkin di ranah kekuasaan saya pribadi atau kita bersama ini mungkin kita tidak ada power kan, masyarakat biasa seperti kita, ya kan. Tapi kalau pemerintah mendukung, insyaallah ada solusi. Mungkin dari itu mungkin itu yang bisa saya sharing lah. Islam mungkin kurang lebih 3 poin tadi untuk solusi Islam agar kita bisa jangan sampai lah bunuh diri. Karena masih bisa menghirup udara segar, bisa makan jagung ya kan. Sekarang apalagi musim rambutan yang murah kan, 1 kilo 10.000 ya, makan makan rambutan, kemudian yang langsat, dan kalau lebih enak lagi durian nih kan. Tambah kopi. Jangan mengakhirilah hidup kita kalau ya galau, ya mungkin banyak-banyak makan supaya semakin galau semakin gendut. Ya itu Kak Rabil ya. Oke, jadi itu pendapat Karuli mengenai solusi dalam Islam ketika menanggapi tentang hal-hal yang seperti ini. Oke, saya kepada Kak Sapril, kira-kira pendapatnya seperti apa untuk solusi
dalam Islam ketika ada yang seperti hal ini, bunuh diri ini? Solusi. Nah baik, terima kasih Kak Rafil. Nah jadi kalau minta solusi itu dalam Islam banyak ya. Apalagi kita bersumberkan dalam Al-Quran. Yang jadi pertanyaannya, masalah seperti apa yang tidak ada solusi dalam Islam ya. Jadi solusinya itu yang pertama, kita harus sebelum itu seperti yang saya katakan tadi, masalah-masalah seperti ini bukan hal-hal yang seperti ini tidak lepas dari masalah ya. Semua apa yang kita lakukan, entah itu bunuh diri, gantung diri, melukai diri ya, itu tidak lepas dari masalah yang kita rasakan. Nah jadi akibatnya itu ya berawal dari masalah. Ya tetap masalah ya. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, padahal kan masalah itu bisa diselesaikan dengan secara baik-baik. Ya memang kita sebagai manusia itu belum tentu, kalau kita mendapatkan masalah seperti mereka, kita belum tentu menyelesaikan masalah itu dengan baik ya. Tapi itu hanya untuk orang-orang yang mau berpikir. Bukankah Allah di setiap ujung ayatnya itu Allah selalu bilang untuk hamba-hambaku yang mau berpikir, ya kan? Allah menunjukkan maha kuasanya. Kemudian di ujung ayatnya itu Allah mengatakan untuk orang-orang yang mau berpikir. Nah, jadi gantung diri boleh, tapi untuk orang-orang yang tidak mau berpikir ya, tidak lepas dari masalah. Nah jadi bercerita tentang masalah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu memberikan masalah melainkan dengan kesanggupannya, ya kan? Contoh, Allah memberikan masalah kepada saya, tidak mungkin Kak Rafil yang menyelesaikannya. Ya jelas-jelas saya yang harus menyelesaikannya sendiri, dan yang mempunyai solusi dan jalan itu saya, bukan Kak Rafil. Begitu juga sebaliknya, jika Kak Rafil yang punya masalah, itu bukan saya yang harus menyelesaikannya, tetap harus Kak Rafil. Dan itu Allah yang paling tahu, Allah yang paling tahu, kita yang punya solusi. Jadi maksud saya solusinya bukan tali ya, solusinya kembali lagi ke dalam Al-Quran, karena sebaik-baik solusi itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Mungkin cuma itu dari saya, karena saya tidak pernah merasakan gantung diri. Mungkin harus dicoba kasar. Oke, jadi itu tanggapan dari Kak Safril mengenai solusi yang bisa diberikan atau solusi dalam Islam ketika ada hal-hal yang seperti ini atau contoh seperti bunuh diri ini. Ya, jadi ini pentingnya juga kita ngaji mengkaji Islam agar supaya kita tahu batasan-batasan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tidak boleh lakukan, apa yang Allah larang dan apa Allah yang tidak larang. Itu yang mungkin ini pentingnya juga keimanan Kak Ruli, Kak Sabril. Ya mungkin keimanan kita itu yang akan menjaga kita, membentengi diri kita lah, agar supaya tidak berbuat ya hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin hanya seperti itu teman-teman sekalian. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang yang Allah itu membencinya, dan mungkin itu bisa juga berakibat fatal untuk kita. Insya Allah kita selalu dijauhkan dari hal seperti itu, dan semoga kita juga selalu diistiqomahkan dalam ketaatan, dalam ibadah-ibadahnya kita, dalam khususnya untuk berdakwah juga. Insya Allah kita selalu dikokohkan dalam keimanannya kita. Amin. Jadi mungkin hanya itu teman-teman sekalian, sahabat pendakwah. Semoga kita bisa berjumpa kembali di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.